Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Akila Zahra dengan NIM 233169010005. Saya berasal dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Di sini saya akan membuat video penugasan UTS dengan mata kuliah Manajemen Jaminan Mutu. Di sini tema yang saya bahas dalam materi di video kali ini adalah Sistem Manajemen Mutu ISO dan Akreditasi Rumah Sakit. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penerapan ISO di rumah sakit, yang ketiga yaitu konsep akreditasi rumah sakit, dan yang keempat yaitu tujuan akreditasi rumah sakit, kemudian yang kelima yaitu hubungan ISO dan akreditasi rumah sakit, yang keenam manfaat integrasi ISO dan akreditasi rumah sakit itu apa saja, dan selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas, maka rumah sakit dituntut untuk memiliki sistem manajemen yang baik, yang efisien, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu standar yang berlaku dalam manajemen mutu yaitu digunakan di dunia adalah ISO atau International Organization for Standardization, ISO 9001. Misalnya menjadi standar yang relevan bagi rumah sakit dalam membangun sistem. Langsung saja, yang kedua yaitu penerapan ISO di rumah sakit. Penerapan ISO di rumah sakit dilakukan melalui penetapan visi, misi, dan kebijakan mutu sebagai arah organisasi dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien. Selanjutnya, setiap unit dalam rumah sakit diwajibkan memiliki standar prosedur operasional atau SOP agar layanan berjalan dengan konsisten dan terkontrol. Semua proses pelayanan seperti rekam medis atau alur pendaftaran pasien juga harus terdokumentasi dengan baik sebagai bukti mutu. Untuk menjamin kesesuaian dengan standar dilakukan audit internal. Nah, agar menjamin kesesuaian dengan standar, maka rumah sakit itu melakukan audit internal maupun eksternal secara berkala. Nah, hasil dari audit tersebut menjadi dasar perbaikan berkelanjutan melalui tindakan korektif dan preventif, sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat terus ditingkatkan atau terus meningkat. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep akreditasi rumah sakit. Akreditasi adalah pengakuan mutu pelayanan rumah sakit oleh lembaga independen. Nah, artinya itu akreditasi merupakan proses resmi yang menilai apakah rumah sakit sudah memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien atau belum. Nah, yang kedua yaitu lembaga di Indonesia itu adalah KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. KARS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan akreditasi di Indonesia berdasarkan standar nasional yang disusun bersama Kementerian Kesehatan. Yang selanjutnya yaitu standar yang digunakan itu adalah SNARS atau Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. SNARS mencakup tata kelola manajemen risiko serta pelayanan klinis yang aman dan berorientasi pasien. Yang selanjutnya yaitu fokus penilaian, fokus pada keselamatan pasien, tata kelola, organisasi, mutu layanan, dan risiko. Akreditasi menilai bagaimana rumah sakit menjalankan sistem kesehatan yang menjamin pasien dan mutu pelayanan yang berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu dilakukan setiap 3 tahun, yaitu akreditasi bukan kegiatan. Artinya itu akreditasi itu bukan kegiatan yang sekali dalam 1 tahun, tetapi evaluasi rutin untuk memastikan peningkatan mutu terus berjalan.
Untuk yang selanjutnya adalah tujuan akreditasi rumah sakit, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yaitu akreditasi mendorong rumah sakit menerapkan prosedur yang lebih baik dan efisien sehingga mutu layanan meningkat secara nyata. Dan yang kedua yaitu menjamin keselamatan pasien. Setiap standar SNARS berfokus pada upaya pencegahan risiko seperti keamanan, tindakan medis, dan penanganan insiden secara profesional. Yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya mutu dan keselamatan di rumah sakit. Akreditasi ini menciptakan budaya kerja yang sadar mutu, di mana seluruh tenaga medis dan non medis berkomitmen terhadap peningkatan kualitas. Dan yang keempat yaitu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemerintah. Artinya itu, dengan status terakreditasi, maka masyarakat itu akan lebih yakin bahwa rumah sakit ini nih bagus, atau rumah sakit tersebut itu aman dan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu hubungan ISO dan akreditasi rumah sakit. ISO dan akreditasi rumah sakit itu saling memiliki hubungan yang melengkapi. Keduanya itu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Perbedaannya yaitu ISO merupakan standar internasional yang berlaku secara global, dan sedangkan akreditasi rumah sakit itu menggunakan standar nasional atau SNARS. Artinya yaitu di bawah naungan SNARS yang disesuaikan dengan regulasi pemerintah Indonesia. Jika keduanya diterapkan secara bersamaan, maka rumah sakit itu akan lebih siap lah. Rumah sakit itu akan lebih siap menghadapi akreditasi karena sudah terbiasa dengan penerapan standar mutu pelayanan atau ISO. Nah, sehingga sistem pelayanan menjadi lebih terstruktur, terorganisir, konsisten, dan terpercaya. Dan maka dari itu, dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah penerapan ISO dan akreditasi rumah sakit sama-sama berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. ISO memberikan kerangka kerja manajemen mutu yang berlaku internasional, sedangkan akreditasi memastikan agar struktur nasional terpenuhi secara regulasi. Keduanya saling melengkapi dan bila diterapkan bersama mampu dan siap memperkuat sistem pelayanan rumah sakit serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit. Dan kemudian yang terakhir yaitu saran. Nah, untuk yang pertama yaitu rumah sakit perlu menerapkan ISO dan akreditasi secara berkelanjutan. Secara berkelanjutan itu artinya bukan hanya untuk memenuhi syarat administrasi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu manajemen dan tenaga kesehatan harus berkomitmen penuh dalam budaya mutu dan keselamatan pasien dalam rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu pemerintah serta lembaga terkait sebaiknya memberikan pendampingan dan pelatihan dalam penerapan standar. Yang terakhir yaitu evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan peningkatan mutu layanan agar selalu berjalan dengan efektif. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.